Teman-teman tahu tidak, kenapa benda yang saya pegang ini kita sebut sebagai buku? Kenapa tidak meja, kursi, atau pohon saja? Nah, rahasia di balik pemberian nama dan hubungan antara benda dengan maknanya inilah yang akan kita pelajari dalam ilmu semantik. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amelia dengan NIM A1J22541, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi ke-1 sampai ke-7 mata kuliah semantik. Yuk kita bedah landasannya terlebih dahulu. Latar belakang. Bahasa pada hakikatnya merupakan sistem tanda yang tidak hanya terdiri atas struktur bunyi dan bentuk, tetapi juga mengemban makna sebagai aspek fundamental dalam komunikasi. Dalam studi sastra Indonesia, pemahaman terhadap aspek fonologi dan morfologi harus disempurnakan dengan analisis semantik untuk membedah maksud dalam setiap satuan bahasa. Oleh karena itu, pemahaman materi pada pertemuan 1 hingga 7 ini menjadi landasan krusial untuk memetakan relasi antara lambang bunyi, konsep pikiran, dan realis dunia nyata agar proses interpretasi bahasa dapat dilakukan secara akurat dan saintifik. Selanjutnya, konsep dasar semantik. Menurut Verhaar 2010, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna. Untuk objek kajiannya itu ada makna leksikal, makna gramatikal, dan hubungan antar makna. Untuk kedudukan, dalam hierarki linguistik, semantik berada di level atas setelah fonologi, morfologi, dan sintaksis karena berkaitan dengan interpretasi pesan. Berikut 4 pendekatan semantik. Yang pertama itu pendekatan referensial, yaitu makna adalah hubungan antara kata dengan benda dunia nyata atau referen. Contohnya, kata buku maknanya langsung merujuk pada benda fisik yang terdiri dari lembaran kertas dan tulisan yang sedang kita lihat atau kita pegang. Yang kedua, pendekatan ideasional, yaitu makna adalah gagasan atau konsep yang ada di pikiran penutur atau mental image. Contohnya kata buku, maknanya adalah bayangan mental atau konsep dari alat untuk membaca dan menulis yang muncul di otak seseorang, yang berarti bendanya tidak ada di depan mata. Yang ketiga, pendekatan behavioral, yaitu makna ditentukan oleh situasi stimulus dan respon dalam komunikasi atau Bloomfield. Contohnya, ungkapan ada tugas, maknanya bukan sekedar informasi, tapi respon pendengar yang langsung mengambil buku dan mulai mengerjakan tugas sebagai respon atas ucapan tersebut. Yang keempat, pendekatan kontekstual, yaitu makna bergantung pada lingkungan masyarakat, situasi, dan tempat kata itu digunakan. Contohnya, kata buku dalam konteks perpustakaan maknanya adalah sumber ilmu, tapi kalau kalimat ia sedang dibukukan oleh polisi, maknanya tentu berbeda. Jadi, tergantung konteks, lingkungan, dan situasi. Selanjutnya, hubungan semantik dan klasifikasi bahasa. Yang pertama, interdisipliner, yaitu semantik berkaitan dengan logika atau kebenaran pernyataan, psikologi, proses mental memahami makna, dan sosiologi, variasi makna di masyarakat. Yang kedua, klasifikasi bahasa, yaitu genetis, berdasarkan asal-usul atau rumpun Austronesia. Yang ketiga, tipologis, yaitu berdasarkan kesamaan struktur atau agitunatif dan isolatif. Yang keempat, geografis, yaitu berdasarkan persebaran wilayah. Selanjutnya, makna dan referen atau segitiga semiotik. Yang pertama itu ada mengacu pada teori Ogden dan Richards, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, simbol atau kata, yaitu lambang bunyi. Yang kedua, thought reference atau konsep, yaitu pikiran tentang benda tersebut. Yang ketiga, referen atau benda, yaitu objek nyata di dunia. Yang kedua, poin pentingnya, yaitu hubungan antara simbol dan referen bersifat arbitrter atau mana suka dan tidak wajib. Nah teman-teman, pada slide makna dan referen tadilah terdapat jawaban mengapa benda ini kita sebut buku. Melalui segitiga semiotik, kita tahu bahwa kata buku yang barusan saya ucapkan sebenarnya hanyalah simbol. Dia nggak punya arti kalau otak kita nggak punya konsep tentang tumpukan kertas bertuliskan. Dan benda yang saya pegang ini adalah referennya. Jadi rahasianya adalah ternyata hubungan antara bunyi buku, BUKU, dengan benda nyatanya itu tidak wajib, tapi otaklah yang menyatukannya.
Selanjutnya makna, informasi, dan maksud. Yang pertama makna, yaitu bersifat linguistik atau murni dari bahasa. Yang kedua informasi, yaitu pesan yang dibawa oleh kata atau bersifat ekstralinguistik. Yang ketiga maksud, yaitu tujuan subjektif penutur saat mengucapkan sesuatu atau terkait pragmatik. Yang keempat unsur bahasa, yaitu tanda, sign, lambang, simbol, dan definisi sebagai batas makna agar tidak tumpang tindih. Selanjutnya lagi, penamaan dan pendefinisian. Yang pertama penamaan, yaitu proses pelambangan suatu konsep bisa berdasarkan peniruan bunyi, penyebutan bagian, atau penemu dan pembuat. Yang kedua, pendefinisian, yaitu usaha menjelaskan makna secara akurat. Jenisnya meliputi definisi sinonimis, demonstratif, dan logis. Nah, pada slide makna, maksud, informasi, dan penamaan juga pendefinisian tadi juga menjawab pertanyaan kita di awal tadi mengenai mengapa benda ini kita namai buku, bukan meja, kursi, atau pohon. Jawabannya adalah karena penamaan itu bersifat arbitrer atau mana suka, jadi para pendahulu kita dulu sepakat memberikan nama benda ini buku. Jadi, kita hanya mengikuti kesepakatan sosial tersebut agar komunikasi kita itu akurat.